laporan harus bisa juga digunakan apa? Untuk apa? Alat analisis atau analisa. Kemudian bisa digunakan sebagai dasar dalam hal pengambilan keputusan perusahaan, baik oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. Dasarnya apa? Ya dasarnya laporan keuangan. Maka dalam menyusun laporan keuangan itu kita kan tidak boleh gegabah, kita tidak boleh buru-buru, kita tidak boleh asal-asalan. Kita harus bisa menghasilkan laporan keuangan yang bagus. Ya, oke. Nah, sekarang dalam menyusun laporan keuangan itu ya, di sini, nah kita lihat ada asumsi dasar ya, kemudian nanti ada apa? Pengukuran-pengukuran yang harus kita ikuti ya. Kemudian di sini tujuan akhirnya ya itu adalah tujuan dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Nanti kita lihat ya dalam menyusun laporan keuangan. Nah, di sini ini ada tingkatannya ya. Ada level ketiga, ada level kedua itu nanti isinya apa ya. Kemudian ada level pertama. Pertama itu di situ adalah mengenai objektifnya, yaitu tujuan disusunnya atau dibuatnya suatu laporan keuangan perusahaan ya. Oke. Nah, sekarang akan kita mulai dari yang level ketiga. Apa di sini isinya? Isinya ada asumsi dasar, kemudian ada prinsipal, kemudian ada constraint kendala, ya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah asumsi-asumsi dasar. Di situ tertulis bahwa asumsi yang pertama itu adalah economic entity. Apa kira-kira economic entity? Nah, gambarannya itu seperti ini. Pengusaha dalam hal ini yang masih perusahaannya itu adalah berbentuk perusahaan perseorangan. Kenapa perusahaan perseorangan itu yang bisa berjalan mulus bisa dihitung dengan jari? Maksudnya hidupnya bisa bertahan lama. Dari bentuk perusahaan perseorangan, biasanya ini bentuk perusahaan yang paling banyak mengalami apa? Kendala-kendala. Banyak kendalanya di sini. Bisa bangkrut, baru berjalan berapa tahun, ya. Nah, karena dia mengabaikan, ya tidak mengindahkan dari asumsi yang pertama ini, yaitu economic entity. Nah, dalam hal ini ya perusahaan perseorangan biasanya dia mengabaikan yang pertama ini. Apa kira-kira yang dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai perusahaan perseorangan? Dia tidak melakukan apa? Atau dia tidak mengadakan contoh. Perusahaan perseorangan sudah berjalan. Ya, sudah berdiri berjalan beberapa bulan. Kemudian mulus jalannya, dia bisa mendapatkan profit, keuntungan. Nah, memang tujuan utama ya kita mendirikan perusahaan itu adalah apa? Bisa mendapatkan apa? Keuntungan. Tidak ada perusahaan yang didirikan itu tujuannya pengen rugi, itu nggak ada kan? Nggak ada ya, pasti tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Kemudian bisa untung. Nah, kemudian misal
Ada anaknya yang sekolah di luar negeri atau kuliah di luar negeri. Minta dikirimin uang, biaya hidup di luar negeri. Kemudian, yang punya perusahaan, orang tuanya, memerintahkan bagian keuangan untuk mentransfer ke anaknya sejumlah uang. Satu. Kemudian yang kedua, ada istrinya mau arisan. Sama, minta uangnya ke perusahaan. Kemudian bayar listrik untuk rumah, keperluan rumah, ngambil uang perusahaan. Jalan-jalan ke luar negeri, ambil uang dari perusahaan. Apa kira-kira yang tidak diindahkan dari asumsi dasar yang pertama ini? Yang seperti saya gambarkan tadi. Tidak ada? Atau dia tidak melakukan? Apa? Pemisahan Boleh. tadi yang keuangan untuk pribadi dan bisnis. Nah, tidak ada pemisahan harta. Mana harta pribadi dan mana harta perusahaan. Masih digabung, masih dijadikan satu. Harta perusahaan ya harta pribadi ya harta perusahaan. Kalau seperti itu terus-menerus dilakukan, ya otomatis apa? Perusahaannya amburadul kan? Dalam 4 bulan misalnya keuntungan yang diperoleh 100 juta. Tapi keperluan pribadi yang diambil dari perusahaan lebih dari 100 juta. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, di sini bahwa harusnya harta perusahaan dengan harta pribadi itu harus dipisah. Diasumsikan ada pemisahan kekayaan dari kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Jadi jelas gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, asumsi yang kedua. Going concern. Apa kira-kira? Bahwa perusahaan itu diasumsikan, nah di sini ada going concern. Apa kira-kira? Berjalan secara terus-menerus. Bahwa perusahaan itu diasumsikan akan hidup terus, jalan terus. Tidak diharapkan adanya apa? Likuidasi. Likuidasi. Tidak terjadi likuidasi atau bubar ya, bubar di tengah jalan. Jadi perusahaan itu diasumsikan jalan terus, hidup terus. Itu yang kedua. Kemudian asumsi yang ketiga adalah monetary unit. Apa ini? Unit moneternya apa ini? Oke. Gambarannya seperti ini. Dalam laporan keuangan, baik itu di net income statement maupun statement of financial position, kita lihat contoh gampangnya dari inventory. Inventory persediaan yang ada di perusahaan itu kan macam-macam. Ya. Jenisnya macam-macam persediaannya. Tapi kalau kita lihat di laporan keuangannya, inventory, judulnya inventory, di sebelah current asset, ya, aset lancarnya, kan hanya inventory misalnya 10 miliar. Gitu kan? Tidak ditulis satu-satu, perusahaan punya inventory satu, ini, jumlahnya sekian, punya inventory jenis perusahaan, jenis persediaan yang kedua, ini, jumlahnya sekian, ketiga ini, enggak kan? Hanya inventory langsung ditulis 10 juta. Nah, jadi di sini yang digunakan apa? Alat pengukurannya apa? Unit moneter.
kemudian kita lihat accounts receivable. Accounts receivable jumlahnya sekian. Titik, itu kan? Hanya itu aja. Oke, jadi kita ukurannya adalah menggunakan unit moneter, ya. Oke. Kemudian yang keempat, ada periodicity. Apa ini periodicity? Kenapa harus ada periodicity? Kenapa harus ada periodicity? Di sini gambarnya udah gede kok, di situ masih kecil. Oke, kok lemot ya? Kenapa ini? Periodicity, ayo siapa yang tahu? Kita lihat di sini ya. Oke. Ada 1 Januari sampai 31 Desember. Ini periode kan? Oke. Kemudian ada 1 Januari lagi sampai 31 Desember. Ada lagi 1 Januari sampai 31 Desember. Ini adalah periode pertama, periode kedua, periode ketiga. Misalnya ini tahun 2020, 2001, dan 2022. 2020 berhentinya di tanggal 31 Desember. Berarti periodenya berakhir di tanggal 31 Desember. Ada terminalnya, ada stasiunnya. Terminal pemberhentian, 31 Desember. Kita pakai yang umum saja ya. Meskipun begitu kan ada juga perusahaan yang periodenya itu misalnya 1 Juli sampai 30 Juni. Boleh nggak? Boleh nggak periodenya ambil 1 Juli sampai dengan 30 Juni tahun berikutnya? Boleh. Boleh. Tapi yang umum kan yang di atas. Periodenya kan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Ya. Oke, kita pakai yang umum saja. Yang nggak umum nggak usah dipakai. Ya. Oke. Nah, periodenya berakhir tanggal 31 Desember. Kemudian baru mulai lagi periode baru lagi atau periode awal lagi. Tahun berikutnya dan begitu seterusnya. Kenapa di sini ada periodenya? Kenapa ada pemberhentiannya di situ? Tujuannya untuk apa kira-kira? Tujuan yang paling utama. Ayo. Siapa bisa? Tujuannya apa? Kok harus ada terminalnya? Ada stasiunnya? Ada bandaranya di situ? Karena itu nggak sih Bu, kayak buat mempelajari profitabilitasnya mereka tuh kayak buat mengambil keputusan di yang selanjutnya gitu. Jadi kalau misalkan dari selama 1 periode itu ada ketimpangan, jadi mereka bisa mempelajari supaya memperbaiki lagi itu selanjutnya. Ada ketimpangan ya? Kata Tiara, kalau ada ketimpangan dia bisa mempelajari lagi ya. Gimana? Iya, bisa kayak gitu atau kayak pokoknya bisa buat biar mengambil keputusan selanjutnya biar lebih baik gitu loh, Bu, untuk perusahaannya.
Oh, jadi bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ya? Iya, Bu. Selanjutnya, oke. Ada lagi yang lain? Boleh juga. Oke, Clarissa. Untuk mengetahui progres setiap Clarissa suaranya kecil. Dicat aja boleh nggak, Bu? Oh, dicat aja. Waduh, harus baca nih saya. Oke, silakan. Untuk mengetahui progres tiap periodenya. Oke. Boleh. Yang lain. Untuk mempermudah laporan. Kok suaranya pada kecil-kecil ya? Apa di saya aja? Silakan. Emang apa? Untuk mempermudah itu tujuan laporannya itu. Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan. Iya. Oke, boleh. Yuk, yang lain lagi? Ini nggak, Bu, untuk bahan evaluasi perusahaan setiap periodenya? Nah, hampir sama dengan Tiara teh. Boleh untuk bahan evaluasi. Untuk setiap periode. Boleh. Ayo, yang lain lagi. Kalau untuk menyusun strategi pendanaan untuk periode berikutnya bisa nggak? Boleh untuk menyusun strategi pendanaan ya. Apakah harus ditambah atau dikurangi gitu ya? Oke, ada lagi yang lain? Untuk mengetahui peningkatan keuangan dalam perusahaan, Bu. Untuk mengetahui peningkatan atau mengetahui apa ini? Net income? Iya. Oke, boleh. Ayo, yang lain lagi? Buat pembatas, Bu, tiap tahun baru, periode baru. Buat pembatas. Pembatas apa ini? Cut off maksudnya? Ya, cut off maksudnya? Jadi tiap periode kan ada waktunya gitu. Ya itu periode itu, akhirnya 31 Desember itu. Kenapa harus ada periodenya? Harus ada terminalnya, harus ada stasiunnya di situ. Tadi jawabannya semuanya hampir oke. Masih ada lagi. Apa kira-kira yang paling penting? Yo. Supaya yang lainnya tadi jawabannya betul. Supaya ya buat mengetahui perusahaan kita tuh masih dalam kondisi sehat atau kagak. Oke, betul. Supaya bisa mengetahui perusahaan kita itu masih dalam kondisi sehat atau tidak gitu ya. Oke. Selain itu? Untuk menemukan atau untuk mengetahui jika apa? Ada atau terjadi apa? Terjadi? Kerugian. Terjadi? Kesalahan. Wah, pinter. Kesalahan. Jika ada atau terjadi kesalahan, diharapkan bisa segera apa? Koreksi kan? Jadi kesalahannya itu tidak akan terbawa ke tahun berikutnya atau periode berikutnya. Nah, sekarang kita bayangkan, kalau tidak ada periodenya, kita tidak bisa mengetahui bagaimana perusahaan kita, untung atau rugi, bagaimana nanti ke depannya dalam hal pengambilan keputusannya. Ya kan, karena mau jalan terus, tidak ada apa? Laporan keuangan yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian kalau ditemukan adanya kesalahan,
Kalau di sini nggak ada terminalnya, kan ke bawah ke tahun berikutnya. Nggak ada terminalnya lagi, ke bawah lagi berikutnya. Misalnya baru 5 tahun menyusun laporan keuangan. Wah, pasti laporan keuangannya bisa dijamin amburadul. Iya nggak? Iya, kalau ada kesalahan, kesalahannya sudah menumpuk. Kemudian dalam pengambilan keputusan juga mungkin keputusan yang diambil itu tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Oke, itu adalah asumsi untuk periodisitas atau periodicity ya. Oke. Kemudian kita lanjut sekarang. Nah, di sini yang berikutnya itu adalah prinsipal ya. Oke. Yang pertama, apa yang pertama? Siapa bisa? Ukuran. Apa? Pengukuran. Nah, dalam menyusun laporan keuangan itu pengukurannya harus pas ya. Apa yang diukur? Apa misalkan tinggi gedungnya kita ukur berapa meter? Enggak kan? Bukan begitu kan yang dimaksud? Bukan. Kita balik lagi ke tadi. Tadi kan ada unit moneter. Berarti dalam hal pengukuran, ya angka-angka yang kita sajikan dalam laporan keuangan itu pengukurannya harus tepat. Misal, dalam menghitung cost atau harga perolehan. Aset tetap misalnya. Kemudian dalam menghitung depresiasi, kita ngitungnya juga harus tepat. Kemudian tergantung dari apa? Metode yang digunakan, ya. Oke. Ada berapa tadi kemarin metode depresiasi? Ayo, masih ada ingat? Ada berapa metode penyusutan atau depresiasi? Yo, kemarin udah apal di luar kepala kok. Ayo. Nilainya bagus-bagus semua, ayo. Ada berapa metode dalam depresiasi aset tetap? Oh, masih ada satu yang belum tadi ya, kelewatan yang kelima, sorry. Oke, kita lanjutkan yang pengukuran dulu, nanti kita balik lagi ke asumsi, sorry, lupa. Ada berapa metode depresiasi untuk aset tetap? 3, Bu. 3 ya, Bu. 3 apa 5? Terus diem. 5 apa 3? Di saya 3, Bu. Di saya 3, waduh. 3, Bu. Masuk 5? Jawabannya yang tegas gitu. 3, Bu. Nanti kalau sidang skripsi gimana? Saya pancing. 3 atau 5? Waduh, berapa ya, Bu? Walah. 3 jawab 3. Memang ada 3. 3, Bu. Oke, gitu ya. Oke, itu untuk pengukuran. Saya kembali lagi ke asumsi masih ada satu, yaitu accrual. Apa bedanya accrual basis dan cash basis? Ayo, di pengantar kemarin sudah. Accrual basis dan cash basis. Itu dicatatnya pas terjadi transaksi, Bu. Oke, kalau cash basis? Cash basis pas ada penerimaan baru dicatat penerimaan kasnya. Kalau baru ada apa? Kalau yang cash basis, kalau misalkan ada penerimaan kasnya baru dicatat. Kalau kasnya udah diterima baru dicatat. Kalau kasnya sudah diterima baru dicatat. Oke, nah saya mau review sebentar ya. Kita balik lagi ke coret-coret. Oke.
yang sebelah kiri itu adalah accrual, yang di sini adalah cash basis. Misal, kita ada di tanggal 31 Desember. Mau tutup buku ya? Oke. Kita punya, misalkan kita pinjam ya, kita punya pinjaman, dan kita ada interest yang harus kita bayar sebesar misalnya 7.000 US dollar. Nah, ini nanti dibayarnya tanggal 1 Januari. Nih, 2021, di sini 2022 baru kita bayar. Nah, sekarang kita posisinya ada di tanggal 31 Desember 2021. Bagaimana kalau kita menggunakan accrual? Bagaimana kalau kita menggunakan cash basis? Siapa bisa? Silahkan. Nanti ada hubungannya dengan prinsip tadi yang kedua dan ketiga. Oke, Dini, silakan Din. Kalau pakai accrual jadinya utang bunga di tanggal 31 Desember. Beban ini jadi dua ya, Bu. Beban bunga pada utang bunga. Buat di case-nya belum dicatat. Oh, jadi yang di sini yang accrual tanggal 31 Desembernya interest expense, interest payable ya. Ini angkanya saya singkat aja 7.000. Kalau yang di cash di sini apa? No entry ya, Din? Iya. Iya, Bu. Iya. Oke. Nah, kita lihat di sini perbedaannya kan jelas. Kalau di accrual, beban bunga itu kan sudah menjadi kewajiban yang harus dibayar. Nanti dibayarnya di tanggal 1 Januari. Meskipun belum dibayar, karena itu adalah merupakan kewajiban di tahun 2021, maka beban bunga itu harus muncul di net income statement sebagai interest expense di tahun 2021. Di laporan keuangannya harus sudah muncul kalau kita menggunakan accrual basis. Meskipun belum kita bayar. Tapi kalau kita menggunakan cash basis, di laporan keuangan 2021 tidak akan muncul akun interest expense atau beban bunga yang jumlahnya 7.000 US dollar. Beda kan? Padahal itu sama-sama beban bunga untuk tahun 2021. Nah, di laporannya, di accrual dengan cash basis beda. Di accrual muncul. Karena memang sudah kewajiban dan harus ditampilkan di tahun 2021. Tapi kalau cash basis enggak. Dia belum ada, belum muncul itu beban bunga yang 7.000 US dollar. Jelas ya? Kemudian di tanggal 1-nya, gimana tanggal 1 Januari 2022? Di sininya bagaimana, di sininya bagaimana? Siapa yang bisa? Kemarin sudah ini. Oke, Clarissa. Kalau di accrual itu interest payable pada cash. Kalau di Oke, sebentar. Interest payable pada cash. Payable pada cash. Setuju ya? Kemudian di cash-nya, cash basis? Interest expense pada cash. Nah, pada cash. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kalau yang accrual, karena itu memang merupakan beban bunga 2021, maka
beban bunganya ada di net income statement 2021. Tapi kalau yang cash basis, interest expense-nya muncul di tahun berapa? Ini kan 2022 yang ini. Ini kan stop sampai di sini tadi ya. Nah, ini 2022. Bebannya munculnya di tahun 2022. Nah, kemudian contoh lain lagi, misal ada perusahaan, ini saya hapus ya, tapi jurnalnya masih, ini saya hapus. Misalnya Anda punya perusahaan. Untuk meningkatkan omset penjualan perusahaan Anda menawarkan memberikan suatu hadiah. Setiap membeli produk Anda, nanti bisa ditukar dengan hadiah. Jangka waktu penukarannya 1 tahun, misal. Kalau laku penjualannya di Desember 2021, berarti masa penukarannya kan sampai Desember 2022, kan? Oke. Nah, sekarang pada saat perusahaan sudah menawarkan memberikan hadiah, otomatis kan dia nanti akan mencatat apa? Beban hadiah kan? Nanti dikira jurnal ini. Nih, saya tulis di sini. Dia harus nanti mencatat apa? Beban hadiah. Yang akan diberikan kepada konsumen. Oke, nah sekarang. Kalau penjualannya terjadi di Desember, bulan Desember, berarti kan pendapatannya dicatat di Desember. Ya kan? Baik accrual maupun cash. Basis, semua pendapatannya dicatat di Desember. Nah, penukaran hadiah baru terjadi di bulan Januari. Tuh? Oke. Kalau accrual basis, ini saya hapus. Beban hadiahnya itu semua dicatat di tahun tadi 21 ya. 31 Desember 21. Meskipun hadiahnya belum diberikan, tapi bebannya sudah dicatat. Nah, di sini ada di sini hutang hadiah. Nah, tapi kalau yang cash basis, dia sudah mencatat beban hadiah belum? Belum. Karena hadiahnya belum diberikan. Nah, kalau kita lihat ini, padahal dalam penyusunan laporan keuangan itu kan di sini ada yang dikenal dengan apa? Matching principle. Jadi pendapatan antara beban itu harus klop. Pendapatannya tadi kita catat di tahun 2021 kan? Kalau accrual, bebannya juga dicatat di tahun 2021. Beban hadiahnya semuanya yang akan kita berikan. Tapi kalau cash basis, pendapatannya dicatat di tahun 2021, tapi bebannya dicatat enggak? Enggak, belum. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau seperti itu, apakah laporan keuangan yang cash basis itu menunjukkan keadaan yang sesungguhnya? Enggak, udah di bebannya aja enggak klop, pendapatannya dilaporkan di 2021, tapi bebannya dilaporkannya di nanti. Enggak sama kan? Nah, padahal beban itu kan berhubungan dengan pendapatan yang kita peroleh.
Jadi nggak nyambung, nggak matching gitu loh. Tapi kalau accrual, bebannya kita laporkan bersamaan dengan terjadinya penjualan. Maka di sini disarankan bahwa kita itu adalah menggunakan yang accrual basis. Gitu. Untuk perusahaan kecil aja ya, yang transaksinya belum begitu banyak. Masih ada yang pakai cash basis untuk perusahaan yang transaksinya belum banyak. Oke. Nah, kita kembali lagi yang tadi ya. Oke. Nah, sebentar. Ini kok agak remote. Oke. Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke. Tadi pengukuran sudah, sekarang yang kedua, prinsip yang kedua, yaitu apa? Revenue recognition. Apa? Pengakuan? Pendapatan. Pengakuan pendapatan ada berapa? Hayo, kapan pendapatan itu diakui? Kapan pendapatan itu diakui? Nggak usah banyak-banyak, ada dua aja, sebutkan dua itu apa. Udah, ayo, saya pancing, kalau ada dua, apa itu? Jangan sampai 3, 4, 5. Dua saja. Pendapatan diakui satu pada saat diterima atau didapat, direalisasi, dapat direalisasi atau diterima boleh. Kemudian yang kedua, pendapatan diakui pada saat dikonversi. Di apa? Konversi. Dikonversi. Dikonversi bukannya masuk yang tadi, direalisasi. Pendapatan diakui pada saat dihasilkan kan? Sudah dihasilkan tapi belum direalisasi. Contoh, mungkin di pengantar 1 kemarin ya, kita punya perusahaan jasa. Misalnya servis mobil. Kita sudah selesai melakukan servis mobil. Sudah selesai kita kerjakan. Sudah kita serahkan ke yang punya, tapi belum dibayar. Pada saat itu kita boleh nggak mengakui pendapatan? Boleh. Boleh, dan harus diakui pada saat itu. Karena kita sudah selesai melakukan pekerjaan kita, meskipun belum dibayar. Kita akui. Dengan jurnal apa? Ayo, kalau seperti itu. Piutang sama pendapatan. Ya, account receivable, kreditnya apa? Pendapatan. Revenue. Oke, begitu ya? Oke. Ada dua, jangan banyak-banyak ya, diingat-ingat ya. Pendapatan diakui, ada dua. Satu dihasilkan, yang kedua pada saat direalisasi. Direalisasi itu maksudnya apa? Uangnya sudah diterima. Kalau yang tadi kan uangnya belum diterima, ini uangnya sudah diterima. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah expense recognition, pengakuan beban. Ya, contohnya tadi kan sudah banyak ya pengakuan beban. Oke, kita lewat. Kemudian yang keempat itu adalah full disclosure. Apa kira-kira?
Full disclosure. Laporan keuangan itu kan tadi ya mewakili atau menampilkan atau menginformasikan. Isinya kan informasi ya. Mewakili, menginformasikan informasi yang ada di perusahaan selama satu ayo selama satu periode. Tadi udah kita sebutkan selama satu periode. Jadi di situ apa? Informasi-informasi yang terjadi di perusahaan selama satu periode itu ada di situ. Yang berhubungan dengan uang ya, yang berhubungan dengan uang. Nah, jadi karena ini adalah menginformasikan seluruh informasi yang ada di perusahaan yang berhubungan dengan uang selama satu periode, harus kita tampilkan di laporan keuangan. Nah, semuanya, pokoknya semuanya. Tidak boleh ada satu transaksi pun yang tidak tampilkan. Nah, tidak boleh ada satu transaksi pun yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Oke. Kemudian ada misalkan perusahaan, saking semangatnya ya, transaksi belum ada, di situ dilaporkan. Misal, perusahaan itu faktanya 10 miliar. Saking semangatnya, receivable dilaporkan dengan jumlah 15 miliar. Boleh nggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Kita melaporkan itu harus sesuai fakta yang ada. Kita tidak boleh membuat laporan apa? Kita tidak boleh membuat laporan apa? Ayo. Yang tidak relevan. Yang tidak ada. Atau istilahnya dalam akuntansi disebut apa? Kita tidak boleh membuat laporan yang atau melaporkan fiktif. Itu istilah dalam akuntansi itu namanya laporan fiktif. Kita tidak boleh. Yang kita tampilkan, yang kita laporkan harus sesuai dengan fakta. Jangan juga ada transaksi, ada informasi yang berhubungan dengan keuangan. Tidak kita laporkan, itu juga nggak boleh. Contoh, apa misalnya? Apa misalnya? Kita punya hutang. Tapi tidak dilaporkan. Ada nggak kejadian seperti itu? Punya hutang tidak dilaporkan. Ada? Ada. Saat kapan hutang tidak dilaporkan? Biasanya. Saat mencari pinjaman ke bank. Pinjaman ke bank perusahaan yang dilihat apa sih? Laporan keuangan kan? Oke. Kemudian tadi, piutangnya hanya 10 miliar, ditampilkan 15 miliar. Ada nggak perusahaan yang seperti itu? Ada. Kapan dilakukan? Oh, pada saat pinjam ke bank, dilihat bank, oh ya, piutangnya gede banget. Nah, padahal hanya 10 miliar, tapi dilaporkan 15 miliar. Itu kan nggak sesuai fakta namanya. Nah, kemudian ada lagi, itu kan yang berhubungan dengan statement of financial position. Sekarang yang berhubungan dengan net income. Bisa nggak itu digoreng-goreng net income? Net income statement digoreng-goreng? Bisa. Kapan menggoreng net income statement? Ayo. Bayar pajak, Bu. Bayar pajak. Karena dia untuk menghindari apa? Kewajiban pajak. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Anda akuntansi loh ya.
nanti pasti berkecimpungnya nggak jauh dari hal-hal seperti itu. Oke, Anda harus jujur. Jadi, laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan itu harus untuk kepentingan intern, dalam hal ini untuk pengambilan keputusan perusahaan sendiri harus sesuai fakta. Kemudian misalkan mencari suntikan dana pinjam ke bank juga harus sesuai fakta. Ya, silakan Vito. Kalau tadi nggak jujur gitu, ada hukumnya dari negara mungkin atau apapun. Yang mana? Yang pajak? Iya. Oh iyalah, pastinya lah. Kalau ketahuan ya gimana? Iya iyalah. Oke, namanya apa? Ngemplang pajak kan? Iya. Oke. Gitu Vito ya. Nah, jadi laporan keuangan untuk dalam perusahaan sendiri sebagai dasar pengambilan keputusan harus sesuai fakta yang ada di perusahaan. Kemudian untuk misalkan cari suntikan dana ke bank juga harus sesuai fakta. Kemudian nanti untuk bayar pajak juga harus sesuai fakta. Jadi laporan keuangan yang kita susun itu harus apa? Laporan keuangan yang kita hasilkan atau yang kita susun dalam perusahaan itu harus tadi hubungannya ke bank, ke perusahaan sendiri, ke kreditor, investor, ke pajak. Laporan keuangan yang kita susun harus siapa bisa jawab? Harus apa ini? Harus? Ayo. Saya tunggu jawabannya apa kira-kira Kredibel. Gimana Vito? Kredibel, harus kredibel. Sesuai fakta. Kredibel? Iya. Iya, sesuai fakta harus tadi udah gitu. Nah, ini sekarang kan laporan keuangan harus disajikan dengan sesuai fakta, baik ke sini, ke sini, ke sini. Nah, dalam hal ini laporan keuangan yang dihasilkan harus akuntabel, benar. Akuntabel itu sudah jelas sekali syaratnya harus akuntabel. Oke, harus relevan Bu, gitu ya? Oh, nggak ada berarti yang nggak ada jawab relevan, nggak ada. Oke. Kalau relevan itu adalah nanti hubungannya dengan pengambilan keputusan. Contohnya gini, laporan keuangan itu harus disajikan tepat waktu. Akhir tahun laporan keuangan harus siap. Supaya apa? Supaya bisa digunakan oleh para pemakai, baik itu intern maupun ekstern, dibaca, difahami sebagai alat analisa, kemudian bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi ada relevansinya dalam pengambilan keputusan di awal tahun. Nah, bukan laporan keuangan munculnya disajikan di pertengahan tahun. Wah, itu udah nggak ada relevansinya lagi dengan pengambilan keputusan. Ayo, harus apa tadi? Ke sini, ke situ, ke situ? Harus? Relevan. Udah tadi kan relevan. Bukan, dalam hal ini bukan relevan. Kalau relevan itu hubungannya dengan pengambilan keputusan. Disajikan tepat waktu. Itu syarat utamanya juga disajikan tepat waktu. Tapi kalau tepat waktu kan hubungannya dengan pengambilan keputusan. Harus netral. Netral. Davi kenapa nggak dari tadi? Ngelek buat Bu ini di kosan.
hal ini kalau ke intern, ke ekstern, ke pajak, ke bank harus sama, itu namanya netral. Netral. Ke sana ke sini ya hanya satu laporan. Sama. Laporan keuangan tidak dibuat sesuai kepentingan, itu namanya netral. Kalau sesuai kepentingan kan namanya nggak netral, ya kan? Kalau kepentingannya ke bank ada sendiri, kepentingan ke pajak ada sendiri, itu nggak netral namanya. Jadi ke sana ke sini harus sama. Nah, itu netral. Nah, jawabannya benar, Davi. Harus netral. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kendalanya. Kendalanya di sini hanya satu. Kalau dulu kendalanya ada dua ya. Nah, yang sekarang sebelum IFRS, dulu kendalanya ada dua. Sekarang kendalanya hanya satu, yaitu cost. Ini mau udah jelas, nggak usah dijelaskan. Kalau yang dulu ada lagi. Yang dulu itu adalah materialitas. Materialitas. Jadi, tingkat materialitas di suatu perusahaan itu kan tidak sama. Sama-sama perusahaan apa misalnya? Tas. Perusahaan tas di Cibaduyut. Dengan perusahaan tas yang terkenal tarafnya dunia apa kira-kira? Gucci? Sama tas kan? Sama-sama tas. Tapi di sini ukuran materialitasnya beda. Misal, di Cibaduyut ada perusahaan tas juga. Omset penjualannya misalnya dalam 1 tahun totalnya itu adalah 200 juta. Di perusahaan Gucci sama-sama menghasilkan tas, omset dalam 1 tahun itu dia bermiliar-miliar. Kemudian, dalam menyusun laporan keuangan, ditemukan ada selisih angka. Nggak belen. Jumlahnya sama, selisihnya di Cibaduyut sama di Gucci tadi. Selisihnya adalah berapa? 10 juta. Nggak ketemu. Kenapa ada selisih 10 juta? Nah, bagi perusahaan Cibaduyut, 10 juta itu nilainya material nggak? Sangat material. Karena apa? Karena bisa mempengaruhi dalam hal pengambilan keputusan. Hilang 10 juta. Dalam 1 tahun pendapatannya hanya 200 juta. Pengaruh nggak? Pengaruh. Di Gucci hilang 10 juta. Pendapatannya 1 tahun misalnya katakanlah hampir 500 M atau berapa. Pengaruh nggak 10 juta? Enggak ngaruh. Jadi selisih 10 juta tidak akan mempengaruhi dalam hal pengambilan keputusan. Itu namanya tingkat materialitas, beda-beda. Kalau dulu ada di situ kendalanya di situ. Sekarang hanya biaya saja kendalanya. Oke, jadi tingkat materialitas di buku baru nggak ada, udah hilang ya. Oke. Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang kita langsung ke karakteristik kualitatif. Di situ ada fundamental ya, kualitas fundamental, kemudian di situ ada enhancing qualities. Nah, kita yang pertama dulu. Karakteristik yang pertama yaitu karakteristik apa? Fundamental. Apa isinya itu ya? Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini, oke ya. Ini constraint-nya ada cost,
Kemudian di sini ada relevan. Nah, relevan tadi sudah kita singgung-singgung ya. Kemudian ada apa lagi? Satunya relevan apa? Apa itu? Ayo. Yang pintar bahasa Inggris nih loh, siapa nih? Pintar bahasa Inggris siapa? Apa? Apa? Konsis? Hah? Konsisten. Ya betul, konsisten. Konsisten ya, oke. Nah, kita lihat di sini ya, yang relevan itu hubungannya dengan nilai prediktif. Kita bisa gunakan untuk memprediksi. Tadi ya, saya sudah ini waktu kita bicara mengenai relevan tadi. Kemudian nilai konfirmasi ya. Kemudian ada materiality yang tadi kita sudah singgung ya. Oke. Kemudian ada yang konsisten, itu komplit. Kemudian apa? Netral. Kemudian bebas dari kesalahan ya. Jadi laporan yang keuangan yang dihasilkan itu ya diharapkan bebas dari kesalahan, tidak ada kesalahan. Apakah setiap laporan keuangan itu pasti bebas dari kesalahan? Enggak juga kan? Enggak juga. Kesalahan ya mungkin ada, tapi bisa cepat dilakukan apa? Koreksi dengan adanya tadi apa? Periodisitas. Ada periodinya tadi, ada terminalnya tadi. Nanti diharapkan bisa ditemukan adanya kesalahan dan bisa langsung dikoreksi supaya kesalahan itu tidak kebawa ke periode berikutnya. Ya, oke. Nah, kemudian di sini ya relevan dan konsisten di sini ada nanti bisa dihasilkan apa? Laporan keuangan yang bisa di compare. Comparability. Apa maksudnya comparability? Dapat dibandingkan. Dibandingkan dengan apa? Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun periode sebelumnya. Kita bisa membandingkan laporan keuangan kita dengan periode sebelumnya kalau kita menerapkan prinsip yang konsisten. Contoh, konsisten dalam penggunaan metode depresiasi penyusutan. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita menggunakan garis lurus, dan sekarang kita juga menggunakan metode garis lurus, kita akan mudah untuk membandingkan. Iya tidak? Iya tidak? Iya, Bu. Iya kan? Konsisten. Nah, sekarang pertanyaan saya. Dalam menyusun laporan keuangan itu kita harus konsisten. Misalnya dalam menggunakan metode depresiasi. Pertanyaan saya, bolehkah kita mengganti metode depresiasi dengan metode yang lain? Di tengah jalan. Misalnya di tahun kelima, kita metode depresiasinya kita ganti dari metode garis lurus ke unit produksi. Boleh nggak?
Mungkin ada yang jawab, nggak boleh Bu, berarti kan nggak konsisten gitu. Iya. Gimana? Boleh nggak? Ayo. Supaya laporan keuangan kita bisa kita bandingkan, kan kita harus konsisten dalam menerapkan metode-metode yang kita gunakan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, misal di tengah jalan kita mengganti metode penyusutan dengan metode yang lain. Boleh nggak? Ayo. Ayo. Kayaknya enggak, Bu. Oh, Darmawan enggak katanya. Oke, yang lain. Boleh enggak kita mengganti metode penyusutan dengan metode yang lain? Satu jawaban kayaknya tidak boleh mengganti dengan metode yang lain. Yang lain, ayo silahkan berpendapat. Tidak boleh, Bu. Clarissa sama, tidak boleh juga. Yang lain. Sama, Bu. Oh, sama. Yang lain lagi. Wah, Darmawan udah dapat 2 anggota nih. Yang lain lagi? Sama, Bu. Oh, sama. Cilia, yang lain lagi? Ayo. Mana nih suaranya yang lain? Ayo. Semuanya nggak boleh? Ayo. Mana nih jawaban yang lain? Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Meskipun di situ prinsipnya harus konsisten, boleh. Kalau memang metode yang lama itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan aset, boleh kita ganti dengan metode yang lain. Tapi bolehnya itu hanya dari 3 tadi ya. Yang tidak boleh itu adalah kalau kita mengarang sendiri metodenya yang tidak berlaku umum. Itu nggak boleh. Tapi kalau mengganti metode dengan metode yang lain dari yang 3 itu boleh. Mungkin ada pertanyaan, nah Bu, kalau kita mengganti metode yang lain nanti para pemakai bingung. Bingung nggak kalau kita mengganti dengan metode yang lain? Misal, kemarin metode penyusutannya untuk tahun kemarin 1 juta. Kemudian tahun ini diganti dengan metode yang lain penyusutannya hanya 800. Bingung nggak pemakai? Atau sebaliknya, kemarin 1 juta, tahun ini penyusutannya misalkan 1.200.000. Pemakai bingung nggak? Bingung kan? Laporan keuangan yang kita sajikan, yang kita hasilkan tidak boleh membingungkan para pemakai laporan. Terus gimana Bu? Kok boleh? Boleh. Gimana caranya supaya tidak bingung? Ayo, ada yang bisa? Gimana dong supaya tidak bingung pemakai laporan?
Di bawah laporan keuangannya harus kita berikan apa? Notes. Harus ada catatan. Diberi keterangan. Mulai tahun ini, metode penyusutan untuk aset tetap ini disebutkan diganti dengan metode yang baru, yaitu metode ini. Jelas dan tidak menyesatkan. Laporan keuangan itu nggak boleh menyesatkan ya. Nggak boleh membingungkan, nggak boleh menyesatkan. Harus difahami. Nah, tapi dari para pemakai sendiri, misalkan dalam hal ini via ekstern ya, misalnya investor dan kreditor, dia juga dituntut harus bisa membaca dan memahami isi dari laporan keuangan. Jangan sampai jadi investor dia nggak tahu laporan keuangan. Harus tahu ya. Oke. Begitu keterangannya, penjelasannya. Jelas ya? Jelas. Kemudian variability ya, kemudian timelines, kemudian kalau understandability itu apa? Mudah dipahami. Mudah difahami atau tadi udah saya sebutin. Mudah difahami, tadi saya sudah sebutin tadi. Dimengerti. Mudah dipahami atau mudah dimengerti. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini yang karakteristik kualitatif ya, relevan dan sebagainya sudah semuanya. Kemudian elemennya itu ada aset, liability, equity, income, expense. Ini adanya di mana nih? Adanya di mana nih? Aset, liability, equity, income, expense. Satu sampai nomor 3 itu adanya di statement of financial position. Kan adanya aset, liability, equity. Kemudian yang nomor 4 dan 5 adanya di Laba rugi. net income statement. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke yang level pertama. Objektifnya apa? Nah, objektifnya adalah ini. Coba siapa yang bisa ini? Tujuan dari laporan keuangan itu dibuat apa tujuannya? Ayo. Memberikan informasi, terus lanjutkan, ayo. Tujuan utamanya kan ini. Kita menyusun laporan keuangan, itu tujuan utamanya itu ini. Apa? Memberikan informasi tentang, ayo. Pelapor. Yuk, baca lengkapnya dong, ayo semuanya. Tentang entitas pelapor yang berguna bagi investor. Ya, memberikan informasi, terus tentang entitas pelapor perusahaan. Ya. Yang berguna bagi investor. Yang berguna bagi investor, kreditor, investor, terus apa? Ayo. Yuk. Tentang entitas pelapor. Tidak dapat ya, doa.
yang berguna bagi investor saat ini dan calon investor. Terus pinjaman, kreditur, sama kapasitas sebagai penyedia modal. Penyedia modal, ya, capital provider ya, untuk penyedia modal. Ya intinya adalah bisa berguna bagi apa? Pihak-pihak yang apa? Pihak-pihak yang yang memerlukan laporan keuangan kan? Kalau yang nggak perlu ya nggak usah dipikirkan ya. Jadi bisa berguna bagi pihak yang memerlukan laporan keuangan. Tujuannya adalah bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berikutnya. Oke, nah itu tujuan utamanya laporan keuangan itu dibuat atau disusun. Banyak kan tadi syaratnya? Tidak boleh membingungkan. Ya, kemudian apa? Semua laporan atau semua informasi yang ada di perusahaan harus dilaporkan yang berhubungan dengan unit moneter ya. Yang berhubungan dengan uang. Kalau nggak berhubungan dengan uang ya tidak perlu dilaporkan di laporan keuangan ya. Tidak boleh membingungkan, harus memberikan informasi yang informatif. Tidak boleh menyesatkan dan bisa digunakan sebagai alat analisa dan yang akan digunakan sebagai apa? Pengambilan keputusan. Oke. Hari ini kayaknya sampai di sini saja. Kita bicara mengenai asumsi dasar, kemudian karakteristik sampai di tujuan disusunnya laporan keuangan. Oke. Nah, hari ini ya, sepertinya belum ada tugas. Oh, atau ada tugas tadi apa ya tadi ya? Enggak lah, saya belum tega ngasih tugas. Tugasnya belum ada untuk hari ini ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Anda setelah saya masih ada kuliah. Tapi nanti minggu depan kita full ya, full sampai jam 4 loh ya. Jam 4 apa setengah 4 ya? Setengah 5. Oh, setengah 5. Minggu depan kita harus full. Ini minggu pertama kan pelan-pelan saja. Oke. Minggu depan kita masuk di Petikes. Mungkin nanti itu Petikes itu mungkin hari Rebo, hari Kamisnya nanti kalau Petikes sudah selesai bisa kita langsung ke Bank Reconciliation. Oke. Kita hari ini agak sedikit nyantai ya. Bisa jelaskan tadi penjelasannya? Bisa dipahami ya? Tugas utama Anda kan nanti menyusun laporan keuangan. Tadi yang diomongin tadi pokoknya diinget-inget. Nanti saya ditugaskan kalau suruh menggoreng-goreng angka, saya nggak mau Nah, ini kan bisa juga bikin laporan keuangan. Kita perlu bayar pajak. Ini digoreng ya. Waduh. Oke. Atau nanti kerja di konsultan pajak. Waduh, kalau konsultan pajak kerjaannya ngapain ya? Bayangkan sendiri ya. Oke. Saya mau tanya, Anda semester ini ketemu dengan siapa saja selain saya? Yang sama. Desria. Oh, kemarin sudah ya, Desria. Kemudian siapa lagi? Udah. Bisa sama Bida, Bu. Oh iya.
Oke. Saya pikir semester 3 itu Anda sudah dapat audit, belum ya? Audit ya? Belum, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Ya Allah, senang banget saya enggak ada pertanyaan. Kalau enggak ada, kita akhiri sampai nanti hari Rabu ya, Rabu pagi ya. Rabu pagi kita bicara mengenai kas kecil. Saya lupa semalam mau nge-share PPT. PPT-nya saya share sekarang ya. Oke, lupa semalam, sorry. Oke. Sebentar. K3D. 3D. Sudah masuk? Sudah ya? Oke. Sudah masuk. Sudah, nanti boleh Anda baca-baca lagi. Kita lanjutkan minggu depan ya. Oke. Selamat siang menjelang sore. Anda boleh tidur. Ya. Jangan lupa absen ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.